tunggal, papan tulis, terus nilai rapot yang wow. Tapi sekarang semuanya sudah beda banget kan. Pendidikan itu bukan cuma soal bagaimana kita dapat nilai 100 di ulangan. Dunia itu sudah berubah. Kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar angka. Nah, di sini aku mau ngobrolin soal pendidikan bermutu, sebuah konsep keren yang intinya itu adalah pendidikan yang benar-benar disiapin bagi kita buat hidup di masa depan, bukan cuma buat lulus ujian. Nah, jadi mau disimak baik-baik ya. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan bermutu bukan cuma soal nilai. Nah, banyak orang tua bahkan diri kita sendiri sering banget ngejar nilai setinggi langit. Wajar sih, siapa coba yang nggak mau dapat nilai 100. Tapi kalau fokusnya cuma di nilai, kita bisa lupa sama hal penting lainnya, kayak etika, sopan santun, tanggung jawab sosial, dan kemampuan untuk kerjasama. Pendidikan bermutu itu kayak rumah yang fondasinya kuat. Nilai akademik itu atapnya penting, tapi fondasinya itu adalah karakter, moral, dan soft skill kita. Nah, gimana caranya di rumah? Orang tua punya peran krusial banget. Mereka harus seimbangan antara tuntunan sekolah atau nilai dan pengembangan karakter. Misalnya, bikin aturan di rumah yang mengajarkan tanggung jawab seperti bersihin kamar sendiri, bantu cuci piring, dan melatih sense tanggung jawab. Yang kedua, ajak diskusi sosial, isu sosial atau berita, dan ajarkan empati. Ini melatih etika dan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga, intinya adalah rumah bukan tempat buat kerjaan PR, tapi juga laboratorium karakter kita. Nah yang kedua, yaitu literasi zaman now, bukan cuma baca tulis saja. Pendidikan bermutu itu juga sangat menekankan literasi. Dulu, literasi cuma berarti bisa baca dan tulis. Sekarang jauh lebih luas. Yang pertama, literasi membaca. Tentu saja harus bisa memahami isi teks, bukan cuma sekedar menghafalkan. Yang kedua, literasi luminasi. Gak cuma jago di MTK atau matematika di kelas, tapi juga bisa pakai angka buat pecahin masalah dan kehidupan sehari-hari. Kayak gitu diskon, ngatur uang jajan, atau analisis data sederhana. Lalu yang ketiga yaitu literasi digital. Yang dimana ini tuh penting banget. Karena gimana kita bisa filter informasi di internet, pakai gadget yang bijak, dan tahu etika berinteraksi di dunia maya. Masalahnya, kita anak-anak atau remaja lebih suka scroll TikTok, main game, atau nonton YouTube daripada dengan buku. Jujur aja kan? Nah, solusinya gimana buat dorong minat baca? Nah, kita harus bikin membaca jadi keren dan relevan sama hidup kita. Yang pertama, dekatkan dengan yang digital. Arahkan dari gadget ke e-book webtoon, artikel online, atau fact fiction yang sesuai dengan minat. Nah, baca itu bisa di mana aja, gak harus selalu di buku cetak. Yang kedua, bikin challenge atau tantangan. Misalnya nih, tantangan baca atau satu buku dalam sebulan. Terus bikin review singkat di medsos, kayak buku Instagram atau BookTok. Jadi bikin aja kayak ajang pamer yang positif. Terus yang ketiga itu adalah libatkan orang dewasa. Contohnya itu orang tua atau guru harus jadi contoh. Kalau mereka sibuk main HP terus, gimana kita mau tertarik baca buku? Nah, yang ketiga adalah upgrade skill semua hidup. Belajar tidak kenal namanya usia. Nah, konsep pendidikan modern juga ngomongin soal keterampilan khusus atau life skill. Ini adalah kemampuan kolaborasi, komunikatif, dan berpikir kritis. Yang paling penting yaitu beradaptasi. Nah, coba deh bayangin om atau tante kita yang umurnya sudah 40-an. Mereka sudah punya kerjaan dan keluarga. Gimana caranya mereka bisa terus mengasah skill ini? Yang pertama, belajar sambil kerja. Yang pertama itu adalah manfaatin pelatihan di sekolah atau apa, terus ikut workshop online pas malam hari, atau ikut kursus singkat di akhir pekan. Yang kedua, belajar dari masalah. Kolaborasi itu dilatih saat mereka menyelesaikan masalah di sekolah bareng kelompok atau tim. Adaptasi itu dilatih saat ada perubahan teknologi mendadak. Terus yang ketiga, belajarnya itu bukan cuma di sekolah, tapi setiap hari dan seumur hidup. Kita juga harus siap untuk mengupgrade diri. Apalagi ini sudah mau akhir tahun, jadi kita harus belajar mengubah diri kita di tahun depan. Terus yang keempat, yaitu adalah peran guru dan program keren lainnya. Bicara soal upgrade diri atau perubahan diri, guru
juga harus terus belajar. Karena di program pendidikan bermutu ada namanya pelatihan guru berkelanjutan. Nah, dampaknya langsung ke kita ya, atau siswa. Apa tuh? Nah, guru jadi lebih fresh. Mereka dapat metode ngajar yang lebih seru, interaktif, dan gak bikin bosan. Terus kelas gak cuma dengerin ceramah, tapi ada proses diskusi dan kegiatan seru lainnya. Yang kedua, materinya jadi lebih relevan. Nah, guru bisa mengaitkan pelajaran di buku sama masalah yang tren lagi happening di dunia nyata. Terus yang ketiga yaitu pendekatan yang lebih manusiawi. Guru jadi lebih paham gimana menghadapi siswa yang dengan berbagai macam karakter dan masalah profesional, dan gak cuma lihat dari nilai raportnya aja. Terus yang kelima yaitu mengatasi kesenjangan pendidikan, bagaimana kita semua bisa membantunya. Fakta di lapangan, fasilitas pendidikan di kota besar kayak di Jakarta, Surabaya, atau Bandung seringkali jauh lebih lengkap dibandingkan di daerah terpencil. Ini namanya kesenjangan pendidikan. Nah, apa yang bisa kita anak-anak atau remaja kota lakukan atau orang dewasa lakukan? Yang pertama, donasi buku atau alat. Nah, kita bisa kumpulin buku-buku yang masih layak baca atau digit bekas yang masih berfungsi. Terus untuk didonasikan di sekolah-sekolah dan juga ke pelosok. Nah, yang ketiga yaitu sharing ilmu atau mentoring online. Kita juga punya akses internet stabil yang bisa jadi mentor online buat adik-adik di daerah. Misalnya nih, ajaran bahasa Inggris lewat video call atau bantu mereka pakai aplikasi belajar digital. Terus yang ketiga yaitu jadi relawan pendidikan, bagaimana kita ikut organisasi atau komunitas yang fokus buat belajar di daerah terpencil. Saat liburan, ini pengalaman yang seru dan pasti berharga banget. Nah, untuk menjadi penutup, ide dari pendidikan bermutu adalah bikin kita jadi manusia yang cerdas otaknya, kuat karakternya, dan siap menghadapi masa depan. Terus ini juga bukan cuma tugas sekolah atau guru tapi tanggung jawab kita semua, baik siswa ataupun orang lain. Nah, yuk kita sama-sama menjadi bagian dari perubahan ini. Nah, itu saja apa yang saya bawakan pada hari ini, kiranya bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Baik, saatnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang bertanya? Persilakan. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Seringkali sekolah lebih menekankan pada nilai akademik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara orang tua menyeimbangkan antara tuntutan nilai sekolah dengan pengembangan karakter seperti etika dan tanggung jawab sosial di rumah sesuai dengan konsep pendidikan bermutu yang tidak hanya fokus pada nilai. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, nilai sekolah itu ibarat skor di game, penting tapi bukan segalanya. Kalau cuma fokus ke skor, kita bisa lupa sama cara main yang benar. Nah, orang tua sering ngebalance-nya dengan cara yang pertama, terapkan aturan responsibilitas atau tanggung jawab. Suruh anak bersihin kamarnya sendiri, bantu nyapu atau cuci piring. Hal-hal kecil ini bisa ngajarin skill tanggung jawab yang gak ada di pelajaran sekolah. Yang kemudian yang kedua, yaitu bikin sesi ngobrol etika, yang gimana kita diajak untuk diskusi santai pas makan malam atau di mobil. Misalnya bahas kenapa kita nggak boleh nyontek atau gimana rasanya jadi korban bully. Nah, ini rasa sense etika yang empati. Terus yang ketiga, hargai prosesnya, bukan cuma hasilnya. Lalu, kalau anak-anak dapat nilai cuma 70, tapi dia sudah berusaha mati-matian, jangan dimarahi. Nah, kita harus memuji usahanya. Kalau dipuji dapat 100, tapi dia cuma nyontek. Nah, itu ya jangan dipuji kalau dia hasilnya adalah nyontek. Ini namanya ngajari integritas. Baik, apa selanjutnya? Apa ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari penjelasan mengenai pendidikan bermutu tadi, saya ingin bertanya, kita sebagai pelajar skill apa yang paling penting untuk harus kita kembangkan sekarang selain yang diajarkan di kurikulum agar kita dapat bertahan di masa depan. Baik, jadi pertanyaannya yaitu dari saudara tadi, saya mau jawab, yaitu kalau kita mau ngobrolin soal masa depannya, mungkin yang berhubungan dengan kita kan. Jadi yang pertama yaitu skill adaptasi. Dunia kerja 10 tahun ke depan itu bisa beda total dari sekarang. Nah, kita
kita harus siap kalau pekerjaan kita bakal digantikan dengan AI. Tahu kan AI itu apa? Nah, adanya teknologi yang baru muncul. Jadi kita harus punya mental. Jadi kita harus punya mental yang nggak kaku dan gampang belajar hal baru. Anggap aja kita ini kayak software yang bisa diupdate kapan aja. Terus yang kedua yaitu adalah critical thinking, yaitu nggak gampang percaya hoax. Nah, di era informasi yang banjir banget ini, skill yang paling mahal itu adalah kemampuan bermanifer mana yang benar dan mana yang hoax. Terus kita juga harus bisa menganalisis informasi, ngecek sumbernya, dan nggak gampang keboceng sama berita palsu. Ini penting banget biar kita nggak gampang disertir atau salah langkah di masa depan. Baik, terima kasih terima. Sama-sama. Apalagi tadi? Saya. Terima kasih atas kesempatan di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan saat ini mengedepankan keterampilan hidup seperti kolaborasi dan adaptasi. Nah, bagaimana seseorang yang sudah lulus lama, misalnya usianya 40-an, bisa terus mengasah keterampilan ini di tengah kesibukan kerja dan keluarga? Jadi jawabannya itu adalah yang pertama, kolaborasi ditingkatkan baik di komunitas, di sekolah, organisasi, dan di mana aja. Nah, kalau lagi ada proyek, misalnya kayak tugas atau semacamnya, tugas kelompok, jangan take over semua kerjaan. Belajarlah buat percaya sama tim dan dengerin ide dari orang lain. Nah, kalau di rumah, kolaborasi itu kayak tugas nyuci mobil atau ngurusin keperluan rumah. Terus yang kedua yaitu adaptasi di tempat sama perubahan negara. Misalnya, tiba-tiba di sekolah terus HP-nya rusak kayak sementara kerja tugas. Nah, mungkin harus diganti yang lebih canggih. Nah, disitulah kita harus memaksa diri buat belajar hal baru. Ikut webinar singkat khusus online atau kursus online sekitar 1-2 jam, 1-2 jam di malam hari juga bisa jadi solusi simpel buat stay update. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya, seringkali ada kesenjangan antara fasilitas di kota besar dan di daerah terpencil. Apa peran praktis yang bisa dilakukan oleh anggota masyarakat perkotaan untuk membantu mengatasi kesenjangan ini? Oke, jadi begini, nilai baik. Jadi yang pertama itu adalah kita harus bisa membuat skill adaptasi. Terus juga kita bisa menghargai proses, bukan cuma hasil. Terus itu kita juga harus ngasain sins, etika, dan empati. Karena kalau misalnya saya bilang tadi di awal itu kayak nilai sekolah itu penting, ibaratkan kayak sport gitu ya, penting. Tapi kayak kita melupain segalanya itu kan, melupain prosesnya, melupain gerakan aturan apa semua. Jadi kayak nilai itu kayak semacam hasil usahanya itu kayak bukan efeknya kemana-kemana gitu. Karena kalau misalnya kita hargai proses bukan cuma hasil. Kalau kita misalnya dapat nilai 50, 70, tapi kita sudah berusaha mati-matian, kayak itu kayak kita kayak hargai aja gitu kayak usaha kita. Yang penting kita jujur, bukan nyontek. Seperti itu. Bisa terima. Baik, ada lagi. Di era globalisasi ini, di mana kebanyakan anak-anak sudah rendah minat membacanya melalui buku, di mana bahkan anak kecil dikasihkan gadget untuk di usia dini. Apa cara Anda untuk meningkatkan minat membaca tersebut? Atas pertanyaannya, oke. Jadi seperti pertanyaan dari tadi, itu merupakan salah satu tantangan terbesar ya kita semua. Daripada kita musuhin gadget, mending kita manfaatin gadget itu buat jadi teman membaca. Yang pertama, bikin bacaan jadi digital. Misalnya nih, arahkan mereka ke bacaan digital kayak misalnya dulu kayak baca e-book atau webtoon ilegal, kayak yang ceritanya seru atau artikel online soal hobi mereka. Mungkin mereka tuh kayak sudah nyaman. Kalau soal nyaman, baru deh pelan-pelan pindah ke buku fisik. Apa bisa kita bisa kasih? Ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya itu
salah satu program dalam belajar itu adalah belajar guru yang berkelanjutan. Nah, jadi bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan secara langsung dari program ini yang bisa dirasakan oleh siswa atau orang tua dalam kelas? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, dampak pelatihan guru berkelanjutan itu masa banget kayak ada update sistem di HP kita. Jadi guru kita tuh kayak stuck sama metode ngajar yang gitu-gitu aja. Nah, buat siswa, kelas jadi gak monotone. Guru kita bisa aja jadi bawa metode ngajar yang lebih asik, kayak pakai game, bikin proyek kelompok yang seru, kalut, atau pakai teknologi yang baru yang bikin kita kayak penasaran. Terus mereka juga jadi lebih bisa ngerti kalau kita punya stres atau punya masalah pribadi. Terus yang itu buat orang tua kita bisa melihat kalau guru jadi lebih terbuka bekerja sama. Komunikasi soal perkembangan anak bukan cuma soal nilai, tapi juga soal progres karakter anak di sekolah. Jadi guru jadi partner yang lebih suportif, bisa dipahami. Baik, jadi terima kasih. Kalau mohon maaf